ing lapad law sabaha lamun nyarupaan sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala hadisan ingkang hadis minal hawadisi saking piro-piro kang anyar bisyai'in ing dalam sawiji-wiji lakana maka yakti ono Allah iku hadisan kang hadis mislahu hale saumpamane hadis li'anama karna satuhune barang jaza kang wus wenang itu emak ala ahadil mislaini ingatase salah sawijine saumpama loro iku jaza maka wenang itu emak alal akhari ingatase kang wawane wa hudusuhu ta'ala lan utawi anyare Allah ta'ala iku mustahilun kang mustahil elatna li annahu karna satuhune Allah ta'ala iku wajibun kang wajib lahu kadoe Allah ta'ala opo al-kidamu sifat kidam wa izan tapalan tatkala narima ilang anhu saking Allah ta'ala opo al-hudusu anyar sabata maka tetap opo mukhalafatuhu ta'ala nyurayaane Allah ta'ala lil hawadisi kadue piro-piro kang hadis falaisa maka oranana iku bainahu ta'ala ing dalam antarane Allah ta'ala khobar laisa wa bainal hawadisi lan ing dalam antarane piro-piro kang anyar opo musyabihatun kang nyarupaan pisyai'in ing dalam sawiji-wiji qot'an kalawan pasti wa hazalan utawi ikilah iki dalil iku huwa utawi ieu haza iku adalilul ijmali dalil kang bangsa ijmali al wajibu kang wajib opo marifatu marifate ieu dalil kama kaya barang taqaddama kang wis narima ding itu emak masih berbicara tentang sifat wajib indallah. Yang keempat adalah
sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis ini termasuk ke dalam sifat salbiyah, yang dimana sifat salbiyah itu dimulai dari kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah itu hanya 5, dari mulai kidam sampai wahdaniyah. Kalau sifat wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya satu saja, yaitu sifat wujud. Sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah salah satu sifat yang wajib indal akli ada pada Allah. Wajib akal itu adalah malayatasawwaru fil akli adamuhu. Tidak dapat dimengerti oleh akal jikalau Allah tidak tersifati oleh sifat mukhalafah tulil hawadis. Tapi dapat dimengerti oleh akal jika Allah tersifati oleh sifat mukhalafah tulil hawadisi. Itu wajib akli. Arti ku akal Allah kasifatan ku sifat mukhalafah tulil hawadisi. Teka arti ku akal lamun Allah teka sifatan ku sifat mukhalafah tulil hawadisi. Makanya ia hubungannya wajib akli. Wajib akli itu sasarannya itu terhadap sifat 20 dimulai wujud sampai akhir. Dapat dipahami? Nah, wajib. Agama pun sudah mewajibkan kepada setiap tiap jalma mukallaf. Para santri, Mang Algi, Mang Patir, Mang Dinar, Mang Wahid, wajib. Agama masih ngawajibkan kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan berakal. Tuh. Wajib ma'rifat terhadap sifat mukhalafatul lil hawadis. Wajib. Jika seandainya orang tidak ma'rifat terhadap sifat mukhalafatul lil hawadis, sifat-sifat Allah, maka orang tersebut kufur. Tuh. Tapi yang dimaksud ma'rifat di sini harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan, karena walaupun orang yakin terhadap sifat-sifat Allah akan tetapi tidak tahu terhadap dalil, argumentasi, hujah, maka itu semua diikhtilafkan oleh para ulama. Yaitu pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Orang yang tidak tahu akan dalil, artinya taklid terhadapan ilmu tauhid, maka keimanannya diikhtilafkan. Pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi hukumnya kafir, khulud binar, neraka. Sieun teh sandriat. Ya enggak? Mengatakan nyakeun tauhidna. Tapi kata mayoritas paradigma ulama itu tidak kalau neraka. Tapi hukumnya dosa besar. Dapat dipahami? Mukhalafatul lil hawadis ini adalah maknanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Selain daripada Allah itu tidak sama dengan Allah. Yang dimaksud hawadis itu adalah makhluk. Allahu ta'ala mukhalifun lakana makhlukin min insin wa jinin wa malakin wa ghairiha. Allah itu berbeda dengan segala makhluk yang ada di dunia, seperti mana manusia, jin, malaikat. Jikalau seandainya ada sifat-sifat yang ada pada makhluk kemudian kita integralistikan, kita nisbatkan kepada Allah, maka pala yasihu ittisafuhu ta'ala bi'ausofil hawadis. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Sifat-sifat manusia, tidur, seperti tidur, makan, minum, itu kan sifat-sifat manusia, itu tidak boleh diintegralkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti min masin, manusia suka berjalan, jangan sampai kita punya asumsi bahwa Allah juga berjalan. Atau waqu'ud, manusia duduk, jangan punya anggapan bahwa Allah juga duduk. Dalam Al-Quran memang ada Innallaha 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu duduk di atas aras, kursi kerajaan, bersemayam di atas aras, duduk.
Itu kan sifat duduk ada pada makhluk. Jikalau seandainya sifat duduk dinisbatkan kepada Allah, maka berarti Allah sama hadis. Betul gak? Yang dimaksud innallaha ala arsy istawa, istawa itu istaula. Ala bimana kan ala istilah. Tapi kalau dimaknakan secara ilmu bayak itu harus ditakwil ala bimana istaula, artinya membawahi. Kalau Allah duduk di atas kursi berarti kursinya lebih besar daripada Allah. Betul gak? Oh enggak, kursinya kecil berarti Allahnya besar, kursinya kecil gak bakalan muat. Berarti Allah butuh terhadap kursi. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Paham? Atau Allah mempunyai anggota wajawariha, anggota-anggota. Padahal itu semua munazzahun anil jawari. Allah sangat bersih dari anggota-anggota seperti makhluk, seperti min pamin. Allah punya bibir. Itu kan kudu ditakwil. Allah tersenyum, dalam logika kita tersenyum membutuhkan bibir, berarti Allah punya bibir. Oh, tidak boleh. Allah itu bila kaifiatin tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dijelaskan. Paham nggak? Oh, wa ainin, Allah punya mata. Mata itu ada pada manusia. Jangan sampai kita mempunyai perspektif bahwa mata manusia itu sama dengan mata Allah. Allah memang mempunyai sifat basar. Innallaha sami'ul basir. Allahu sami'ul basir. Basir melihat, Allah Maha melihat. Tapi melihatnya Allah sangat berbeda dengan makhluk. Kenapa berbeda? Karena sudah dinafikan oleh sifat salbiyah, yaitu mukhalafatul hawa disi. Allah kan inna ayunina inallah ayunina, sesungguhnya Allah itu melihat kita semua. Dalam pandangan manusia melihat itu membutuhkan mata. Makanya kalau ada orang yang mengatakan di mata Allah, itu pendapat ulama sahadat deh kupur. Ayah baheula nyanyinya di mata Allah manusia sama gitu kan nyanyinya. Itu geus bertentangan, berkontradiksi dengan hukum-hukum ilmu tauhid. Temenang kan? Atau wa uzun, Allah mempunyai kuping, Allah Maha mendengar. Dalam pikiran kita mendengar itu membutuhkan kuping. Tuh, jangan sampai kita punya pahaman bahwa Allah mempunyai kuping. Sebab Allah bila kaifiatin tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa. Kalau orang masih beranggapan Allah punya mata, punya bibir, punya hidung, punya kuping, sama seperti makhluk, maka orang tersebut kupur hukumnya. Tuh, tauhid mah gitu. Lamun teu kupur pasek, pursek, mun teu kupur pasek. Maka pertama yang diketahui oleh manusia itu adalah ma'rifat terhadap Allah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ibistiqani pangheulana anu wajib ka manusanya tuh nyaho ka Allah bari dalilna bisa ai nyaho ka Allah itu nyaho dalil mah itu bohong. Makanya kudu jeung dalil. Dan segala sesuatu yang terpatri di dalam jiwa terhadap deskripsi Allah, maka itu harus dibersihkan. Seperti orang berkata, Allah teh kos kumaha sih, gitu kan? Logika kritis makhluk bisa saja. Allah itu seperti apa? Sejak kapan Allah ada? Allah itu biodatanya seperti apa? Kurikulum piayitanya gimana? Itu kan semua sudah dinafikan oleh sifat salbiyah. Biodata, hobinya Allah itu bagaimana? Itu kan logika-logika makhluk yang dinisbatkan kepada Allah. Itu tidak boleh, karena bukan kelas. Karena itu semua sudah dinafikan. Makanya kalau di dalam Al-Quran, walam anahu iza warada fi kitabin aw sunatin ma yuhimu khilafa zalik fala budda min ta'wili bimana sarfi an zahiri. Jika seandainya di dalam hadis atau di dalam Al-Quran ada lafaz yang memberikan paham tentang sifat mukhalafatul hawadis, maka itu lafaz perlu ditakwil. Paham? Perlu seperti di Nasara, yadullah fauqa aydihim.
Itu maknanya laisa al-muradu minha annalahu al-jariha al-ma'lumah wa la ya'lamu al-murad minhu illa Allah ta'ala wal khalaq yu'awwiluna ta'wilan tafsilian. Makna yadullah fawqa aydihim itu ulama-ulama khalaf itu perlu takwil secara perinci. Kalau ulama salaf itu takwil ijmali, masih universal. Kalau ulama khalaf itu takwil tafsili. Makanya lafaz yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Yang itu kan tangan, jamannya aydun. Yad tangan, yadullah fawqa aydihim. Berarti itu menunjukkan terhadap bahwa Allah itu mempunyai anggota tubuh, yaitu tangan. Betul gak? Nah, ayat seperti ini wajib ditakwil. Jangan sampai kita mempunyai praduga bahwa Allah mempunyai tangan. Yang dimaksud dia di sini oleh para ulama khalaf ditakwil secara tafsili, yang dimaksud jadi itu adalah qudratullah. Makanya takwilnya yadullah fawqa aydihim itu qudratullah fawqa qudrati aydihim. Paham? Kekuasaan, bukan tangan Allah. Jika seandainya, makanya untuk memahami Al-Quran itu bukan hanya secara hakikat saja, tapi untuk memahami Al-Quran itu ada bahasa hakikat, ada bahasa majaz. Kamana ya guru bahasa lapad teh? Betul tak? Ayat mutasabihat, ayat muhkamat, ada ayat am, ada ayat khos, ada ayat yang mananya umum, ayat nasih, mansuh. Gitu kan? Tidak mudah untuk menginterpretasikan Al-Quran itu. Harus mempunyai pemahaman ilmu yang mendalam. Aina loba jama ngamanaan Quran sageblengna Quran atau sesat. Betul tak? Nah, makanya kata para ulama, lam wa kullu nasin awhamat tasbiha, segala sesuatu nas yang tercantum di dalam Quran ataupun hadis yang memberikan paham terhadap tasbih terhadap Tuhan, maka eta perkara teh naon? Fawid, maka pasrahkeun ka Allah. Awilhu atawa ditakwil, warum tanzihan. Ditakwil ulama-ulamana. Bener teh? Enta kan ulang artikan Quran. Makanya hati-hati kita berguru kepada orang yang dimana orang tersebut memaksakan akal, memaksakan pengetahuannya bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Itu sesat. Tidak boleh. Wahabi etan gitu. Karena jika Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh terhadap tempat. Sementara Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Dalam akidah Thahawiyah, Allahu munazzahun anisid, Allah bersih dari 6 jihad. Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Dapat dipahami? Jika seandainya ada orang berkata, jika Allah dalam Al-Quran kan ada mengatakan ayat wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Saya berada di majlis Pondok Al-Hidayah Cihaur, Desa Redogali, Kecamatan Cikakak, Desa Kebumi. Di dia ya orang, berarti Allah ini dia. Nah, itu salah. Sebagian ada yang mengatakan Allah ada di aras dengan ayat tidak Allah ala aras istawa. Betul tak? Jadi bingung orang di mana keadaan Allah. Padahal itu semua allazi ayyanal aina la yaqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ini ada, dia sudah ada. Sebelum manusia ini ada, Allah sudah ada. Maka tidak pantas dia ditanya berada, karena pertanyaan seperti itu menunjukkan terhadap place, tempat. Maka itu semua sudah dinafikan oleh sifat-sifat Allah. Sifat salbiyah, kidam, itu maha dahulu. Bako, jangan sampai mempunyai anggapan bertanya sejak kapan adanya Allah. Itu kan sudah dinafikan oleh sifat kidam. Allah itu kidam yang tidak mempunyai awalan daripada keadaannya dan tidak mempunyai akhiran daripada keadaan, dinafikan oleh sifat kidam dan bako. Paham? Nah, ayeuna loba barudak dosen-dosen ngajelaskeun ilmu tauhid tapi tidak mutabarat terhadap ilmu tauhid yang sesungguhnya, maka eta sesat. Makanya orang perlu ilmu tauhid anu mendalam. Intinya kan berbicara dalil, buat dalil itu wallahu alam.